sampai di lokasi kita mau belajar namanya bonsai di daerah Jepara. Ikutin perjalanan kami ya guys. Sampai di mana nih Pak? Kita sampai di Way Jepara. mau ngapain kita di sini Pak? Kita mau ngikutin kopdaran Way Jepara, belajar bareng. Kami di Jati Agung klub ini seru juga ya. Sehobis, dan terima kasih juga ke panitia penyelenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita belajar. Saya juga sama belajar. Terlalu besar. Tadi saya master enggak. Sama aja. Jadi di bonsai itu kita terus belajar dan belajar. Sebelum menginjak ke praktek, gimana cara membuat bonsai yang benar, yang efisien dan akurat. Nah, pertama-tama kita perlu ketahui apa itu bonsai. Nah, sejarahnya bonsai itu ada dari Cina, namanya pencai. Terus di Jepang namanya bonsai. Pencai atau bonsai itu sama artinya. Jadi pohon yang ditanam di pot. Jadi pohon dengan pot itu menjadi satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Maka arti yang secara harfiahnya itu bonsai atau pencai. Nah, yang beredar di masyarakat internasional itu dalam masyarakat kata bonsai. Jadi kita arti dulu baru ke yang lain. Nah, pohon-pohon yang untuk dibonsaikan sebetulnya variatif, varietasnya atau spesiesnya banyak. Tapi persyaratan untuk dijadikan bonsai yaitu satu, dia tanaman keras. Dua, umurnya, ketahanan fisik umurnya bisa ratusan tahun dan ribuan tahun. Ketiga, dia tahan penyakit, antibodinya dia kuat. Keempat, dia elastis. Jadi maksud elastis itu ketika ada pembentukan atau pengarahan tidak terjadi crack atau patah. Dan kelima, berdaun kecil. Jadi daun itu stadinya besar, variatif karakternya. Ada yang besar, ketika sancang contoh. Ketika subur dia besar, ketika ada pemutusan atau pruning dia kecil, itu juga bisa. Tapi ada juga yang nggak bisa, tetap aja kayak semula gitu, kayak pohon jati dan sebagainya, mangga, dan itu udah bisa dibonsaikan. Jadi itu sebagai gambaran aja. Awal yang perlu diperlakukan untuk pembesaran di kebun atau di ladang ini awalnya seperti ini. Jadi dililit dulu ke kanan semua, kalau ke kiri semua. Yaitu jadi ada fungsi ketika nge-wearing. Tapi kalau nge-wearing arah balik, itu fungsi nge-wearing tidak ada fungsinya, jadi terbuka. Jadi nggak ada kekuatan. Nah, pertama kalau di polybag ini ditancap dulu ke bawah biar ada kekuatan. Jadi penangkalnya. Nah, ini kebetulan jenis pohon kemuning. Nah, kemuning itu ada beberapa macam ya varietasnya. Ada kemuning Jepang, ada kemuning Kemuna, perakara sampai atas dan tegak. Itu gaya satu, gaya formal. Nah, untuk gaya formal ini alangkah baiknya atau diupayakan untuk klasik atau konvensional itu harus prakaranya diupayakan, diusahakan prakaranya harus menyeluruh. Jadi
tanda atau ciri bonsai formal yang bagus itu perakarannya harus saling ngisi. Jadi kiri, kanan, depan. Kanan kirinya ke kiri. Jadi pertama ini dipegang sesuai arah alur kawatnya. Dipegang alon aja. Tapi kalau udah sering atau kebiasaan bisa dekat. Dipegang lagi. Diputar lagi. Silakan. Ini slanting. Nah, slanting kalau karena ini masih bahan, ini kalau udah jadinya bisa diginikan. Slanting ke kanan, dan dibalik lagi sama. Slanting ke kiri. Kenapa ini ada terbuka awal? Ini kalau dibesarkan jadi dari basic di atas akar itu udah ada tetukan. Jadi pesan dan kesan pohon tua itu dari awal tetukannya. Beda kalau ada tekukan dari atas baru nekuk. Nah, alangkah baiknya kalau pelaku budidaya itu sebagus mungkin dari awal tuh udah terpola, udah terkonsep. Jadi bonsai selain bergaya formal itu diupayakan kalau pelaku budidaya itu tekukannya dari awal. Nah, tekukan besar atau kecil itu silakan, tergantung dari keinginan si pelaku, mau antara berukuran small atau medium atau large sampai ke extra. Ini beraga untuk bonsai yang bergaya slanting kiri, slanting kanan. Ini teman kita Feby di calon aset Lampung, pelaku seniman. Ini memperagakan bergaya casket. Bergaya casket. Biasanya kalau gaya-gaya casket atau semi casket itu dia tumbuh di tebing-tebing. Rata-rata seperti itu, pohonnya itu jatuh. Nah, ini gaya dasar casket. Ini casket. Biasanya kalau casket ini di bawah sedikit pot. Kalau terkesan ini pot, jadi di bawah bibir pot. Jadi di bawah bibir pot itu bergaya casket. Sedikit sebetulnya perbedaan antara casket dan semi casket. Nah, begitu juga pengembangan yang 5 tadi terakhir itu sekarang memperagakan yang semi casket. Besar kecil dari tekukan ini tergantung apresiasi. Mau besar dulu, mau kecil dulu silakan, itu bebas. Ini misalkan tekukan agak kecil. Ini pola dasar dulu. Jadi besar kecil, mau besar lagi kecil itu silakan. Jadi semakin banyak apresiasi, artinya semakin berimajinasi lebih liar. Tapi konsepnya benar dulu, benar.
Jadi ini 5 gaya dasar pokok sudah diperagakan. Jadi silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang ntar berkarya untuk mencoba di rumah. Ini kecilnya saya begini, ntar gede. Ada yang seperti ini juga, mirip, ada kemiripan. Nah, kayak ini dia lebih kuat ke informal, bergaya informal. Dia meliuk ke kiri atau ke kanan. Atau ke kanan. Dia mau letter S, tapi tetap tegak. Akhir daripada top mahkota itu tegak. Kalau informal atau sama dengan formal. Nah, bicara top mahkota, untuk gaya-gaya slanting itu juga harus disesuaikan. Kalau slantingnya ke kanan, top mahkota ada di sebelah kanan. Atau kebalikannya, kalau slantingnya ke kiri, top mahkota ada di sebelah kiri. Jadi ada keilmuan gravitasi ya, ilmu gaya, di mana gaya yang tertinggi di situ ada mahkota. Contohnya kayak kalau bikin bonsai itu bikin top mahkota sama dengan visualisasi kita ya, manusia ketika tegak tetap mahkota ada. Lurus center point mahkota. Kalau kita begitu juga slanting kanan, kaki juga perlu diperhatikan. Ini simbol dari perakaran kan. Kalau kaki ke kanan, otomatis harus ada kaki ya, akar yang di kanan. Ini hanya penguat, menahan jatuh, cascade dan selanjutnya sama-sama. Jadi itu apa untuk menentukan top mahkota. Nah, dikembangkan lagi ada sub-sub atau anak-anak mahkota. Silakan, itu apresiasi, bebas. Contoh kayak ini, kalau bikin sub mahkota ini bisa aja. Karena ini ada ini, kalau misalkan nggak ada cabang dari sini, dibikin sub anak-anak dari sini dan selanjutnya. Nah, sebelum menginjak top mahkota untuk informal, sama mau dibalik juga. Jadi peragaan 5 gaya dasar bonsai tadi sudah ya, 1 formal, 2 informal, 3 slanting kiri, 4 slanting kanan, 5 slanting, ke-4 cascade dan 5 semi cascade. Jatuhnya lebih ke bawah. Itu perbedaannya dari kejatuhan aja sebetulnya. Baik ke kiri mau ke kanan sama aja, cuma jatuh dari top mahkota itu ada di bawah bibir pot, maksud saya kalau semi cascade ada di bawah ini, dia dalam kontur tanahnya tuh apa istilahnya kali ya, jadi konturnya putih. Nah itu ekstrim betul. Jadi kebanyakan yang semi cascade dia hidupnya di yang kontur tanahnya yang lebih ekstrim. Itu kita terinspirasi dengan konteks pohon atau cerita bahwa pohon tersebut kalau semi cascade atau cascade itu di tepi. Kita sudah selesai habis dari pembelajarannya sama juri nasional sekalian dia dosen dari Bandung. Oke, mantap guys, semoga yang ditonton bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Oke, bye.